Pada video ini saya akan menunjukkan contoh bagaimana kita memprogram CNN. Jadi ada dua contoh yang akan saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah kita akan melanjutkan apa yang kita sudah kerjakan sebelumnya, yaitu untuk mengklasifikasi American Sign Language, jadi dengan pakai tangan, dari huruf U, V, dan W. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengganti network yang kita pakai sebelumnya, yaitu normal neural network, kita ganti dengan CNN. Jadi itu contoh yang pertama. Nah, pada contoh yang kedua, kita akan membangun program yang baru untuk mengklasifikasi database dari CIFAR 10. Jadi database itu foto dari 10 macam objek, ada 50.000, 60.000 foto. Kita akan belajar training dari 50.000 foto itu untuk network kita nanti, CNN kita nanti bisa mengklasifikasikan 10 macam objek. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan secara step by step, khususnya pada contoh yang kedua. Sehingga bagi Anda yang mungkin baru pertama kali melihat video-video saya ini, Anda juga bisa mengikuti dengan baik. Anda bisa memulai start programming dengan Colab dari Google, dan kita bisa membangun program CNN. Saya berharap bahwa penjelasan di sini cukup lengkap bagi Anda semua untuk berani memulai memprogram, membuat CNN dengan menggunakan Python. Jadi yang pertama adalah program untuk kita mengklasifikasikan hand sign atau American Sign Language. Waktu itu kita sudah buat program U, V, dan W. Jadi ini program yang sudah kita buat dengan menggunakan Colab. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita buat program dengan Colab. Colab ini cloud computing yang sangat mudah bagi kita, sehingga kita bisa langsung buat dengan gampang, kita bisa program, kita tidak perlu memikirkan untuk bagaimana kita install terlalu banyak software. Jadi Anda pergi ke website colabresearchgoogle.com. Ya, nanti Anda bisa saja New Notebook. Anda klik di New Notebook. Ya, Anda sudah siap di sini untuk tulis program-programnya. Jadi, kelebihannya Jupyter Notebook ini adalah program-program kita bisa tulis dalam bentuk yang per cell, dan kita bisa jalankan per cell. Nah, saya sudah ketik programnya, saya akan buka yang saya sudah ketik. Jadi, ini program yang kita sudah buat. Yaitu kita buat program untuk mengklasifikasikan huruf U, V, dan W dari hand gesture, jadi dari isyarat tangan. Nah, saya akan jalankan program ini. Ini program waktu kita buat, kita menggunakan layer daripada neural network biasa. Saya akan menunjukkan bagaimana kita mengganti dari neural network biasa ke CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi kita coba jalankan. Ini bagian yang pertama adalah saya menghubungkan program ini dengan drive saya, karena disitulah saya simpan data-data saya. Jadi Anda lihat di sini, data saya itu tersimpan di Google Drive saya, My Drive, Colab Notebook, data, kemudian ada test dan train. Di dalam train, saya punya huruf U, huruf V, huruf W, masing-masing ada 50 gambar di dalamnya. Oke, seperti itu. Saya ingin menyambung dulu program kita yang ada di sini, saya ingin sambungkan ke Google Drive saya. Nah, sebelum saya lakukan ini program yang lama saya yang menggunakan neural network biasa. Saya akan merubah jadi CNN, saya save dulu atas nama lain. Jadi saya file, save a copy in drive. Ya, ini sudah nama baru, namanya copy of ASL. Kalau kita mau ganti namanya, misalnya saya ganti aja ASL yang kedua, atau 2 ASL classification, gitu ya. Saya sudah ganti namanya. Sekarang saya coba jalankan yang ini, yang pertama. Jalankan, Anda bisa klik di sini, atau Anda tekan Shift dan Enter. Saya akan jalankan yang ini, saya tekan Shift, Enter. Nah, dia akan menunjukkan saya harus pergi ke link ini untuk saya memilih saya pakai Google Drive yang mana. Jadi saya pakai Google Drive yang ini, kemudian saya allow dia untuk mengakses Google Drive saya copy link ini, saya kembali ke program saya paste di sini. Kemudian saya shift enter lagi. Oke, maka sudah terhubung ke konten G Drive. Kemudian di sini saya untuk mengaktifkan GPU saya pastikan dulu bahwa saya sudah memilih GPU di sini. Ya, sudah memilih GPU. Maka saya aktifkan ini, saya jalankan. Oke, kita sudah punya GPU. Saya load library. Nah, keuntungan kalau kita pakai Colab dari Google adalah kita tidak perlu menginstall semua library ini di komputer kita. Semuanya sudah ada di Google. Jadi kita tinggal panggil library mana yang kita perlu pakai. Ini program-program sudah saya jalankan di video sebelumnya, makanya saya tidak perlu jelaskan satu persatu lagi. Ini bagian untuk load gambar, ini bagian untuk load dataset di dalam direktori. Nah, di sini yang penting.
pada saat ini saya akan baca di training semua 50 gambar yang ada di training. Untuk huruf U, 50 untuk V, dan 50 W, saya jadikan dataset. Jadi train X dan train Y. Kemudian saya lakukan flatten, karena kita masih menggunakan neural network yang biasa. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Saya lihat kalau saya punya yang train X seperti apa. Ukurannya 150 gambar, 160 kali 160 kali 3. Sedangkan kalau saya sudah flatten dia, maka ukurannya jadi 150 gambar 76.800. Nah, flatten ini kita pakai kalau kita pakai neural network biasa. Sedangkan kalau kita pakai convolution neural network, kita akan pakai train X saja. Kita tidak perlu yang ini. Jadi saya hilangkan saja. Saya jalankan lagi. Nah, sudah selesai. Ini untuk melihat gambar saja, kita sudah jalankan di sebelumnya. Kemudian ini untuk merubah train Y ini menjadi one hot matrix. Anda sudah tahu dalam video sebelumnya saya jalankan. Nah, ini yang penting. Sekarang di sini layer-layer saya adalah layer-layer biasa, dense semua. Ini neural network biasa. Sekarang saya akan ganti menjadi neural network CNN. Jadi saya akan pakai seperti ini. Jadi layer yang pertama saya, ingat input saya adalah ukuran 160 kali 160 kali 3. Seperti yang tadi di atas sini. Jadi yang train X kali 160 kali 3. Itu ukuran input saya. Kemudian pertama saya menggunakan filter, 10 filter dengan ukuran 3 kali 3. Kemudian saya max pooling, jadi kira-kira struktur saya akan seperti ini. Ya, saya menggunakan 10 filter 3 kali 3. Kemudian saya pakai max pooling 2 kali 2. Kemudian 20 filter 5 kali 5. Kemudian saya max pooling 3 kali 3. Dan sesudah itu, saya masukkan ke network yang biasa. Jadi Anda lihat sini, pertama 10 filter dengan ukuran filter 3 kali 3, kemudian max pooling 2 kali 2, 20 filter dengan ukuran 5 kali 5, kemudian max pooling 3 kali 3, kemudian saya flatten. Saya flatten dia akan jadi 12.500 kali 1. Kemudian saya masukkan ke dua layer. Jadi layer pertama 20 node ReLU. Ini 20 node ReLU, jadi cuma dua layer ya, layer yang ini tidak terpakai. Kemudian saya masukkan ke layer softmax 3 node saja, karena saya klasifikasikan UVW. Jadi terakhir cuma 3 node saja, jadi saya cuma pakai layer ini, 20 node, yang ini tidak pakai, langsung ke sini 3 node. Yang ini saya hapus saja, ini yang lama. Oke, jadi ini model saya. Sekarang saya coba jalankan, saya compile dia. Kemudian ini semuanya sama persis. Saya jalankan, tapi mungkin saya naikkan sedikit learning rate-nya 0,001. Kemudian saya training. Tentunya input saya bukan train X flatten, karena kita tidak pakai yang flatten karena kita pakai CNN. Jadi kita pakai train X yang tadi, 160 kali 160 kali 3. Epoch saya mungkin jangan terlalu banyak, misalnya 100 saja. Saya coba jalankan. Kalau kita pakai GPU, mungkin pertama loadingnya akan lama, pertama kali saja. Sesudah itu GPU-nya sudah jalan, maka akan sangat cepat. Jauh lebih cepat dari tanpa GPU. Anda lihat dia berlangsung sangat cepat. Ya, kita sudah 100, errornya sudah sangat kecil, dan akurasinya sudah sangat baik. Kalau kita mau tes di sini, kita ambil dari tes, kemudian sesungguhnya kita tidak perlu flatten dia. Ini tidak perlu di flatten. Kemudian kita predik dia. Kita predik inputnya bukan dari yang flatten, tapi yang dari tes X saja. Oke, Anda lihat hasilnya seperti apa. Ini mungkin akurasinya masih kurang baik. Kita coba tes akurasinya. Oh, ini akurasi inputnya juga cuma tes X, bukan tes X flatten, karena kita pakai CNN. Anda lihat akurasinya 60% ya. Karena problem kita adalah kita training dengan data yang terlalu sedikit. Tapi yang penting di sinilah saya menunjukkan bagaimana kita sudah beralih dari layer yang neural network biasa ke neural network yang convolutional neural network. Jadi ini contohnya caranya kita berubah. Yang lain semua persis sama, berbeda cuma di sini dan berbeda di input yang kita berikan sebelum di flatten.
jadi tanpa perlu flatten. Oke, itu tentang bagaimana kita memodifikasi dari program yang sudah ada. Sekarang saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu kita buat program yang baru. Pada program ini saya ambil dari database ini. Jadi CIFAR 100, ada CIFAR 10 ya, ada CIFAR 100. CIFAR 10 ini apa? Ini database yang sudah terdiri dari 60.000 sebenarnya, 60.000 foto, masing-masing foto ukurannya 32 kali 32. Dan ada 10 macam objek, jadi membedakan pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak ya, kuda, kapal, dan truk. Jadi kita akan training. Ini ada 50.000 untuk training, 10.000 untuk tes. Kita bisa download data ini dari link-link yang ada sini, atau kita bisa pakai cara langsung dalam program yang akan kita pakai, cara langsung dalam program untuk mendownload data ini. Jadi sekali lagi kita akan mulai dengan kita membuat file yang baru. Katakanlah saya membuat file notebook yang baru. Oke, langkah pertama saya akan import library-library yang saya perlu. Sekali lagi, kelebihannya kita program pakai Colab adalah kita tidak perlu install ini di komputer kita. Kita cukup load langsung seperti ini, walaupun kita belum install di komputer kita, tidak ada masalah. Saya coba jalankan. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan download. Ini saya pakai untuk mendownload dari data set ini yang sudah ada di internet. Jadi saya tidak perlu pasang di Google Drive saya sendiri. Saya langsung download saja. Jadi ada train image, train labelnya. Jadi ini image-nya label. Kemudian test image, ada test labelnya. Kemudian saya normalisasi. Jadi saya bagi dengan 255. Semua saya bagi dengan 255. Anda lihat saya jalankan programnya. Ini proses downloadnya cukup besar filenya. Tadi downloadnya berlangsung dan cepat. 170 ya, 170 mega. Oke, sudah selesai, saya sudah download. Sekarang saya coba mau lihat train image. Train images. Anda lihat 50.000 foto, ukurannya 32 kali 32, ada 3 layer karena RGB. Coba kita lihat satu persatu. Misalnya saya ingin lihat yang gambar yang ketiga ya, jadi 012, gambar yang ketiga. Anda lihat gambar ketiga apa? Ini gambar, ya karena 32 kali 32 agak kurang jelas, tapi ini gambar truk sebenarnya. Coba kita lihat labelnya, train label yang ketiga. Train labels yang ketiga. Oh, ini karena dia array, jadi saya harus buat begini. Oke, 9. 9 itu apa? 9 itu truk. Karena kita mulai urutan dari urutan yang ke 0. Coba kita lihat yang pertama. Ini gambar katak, frog ya. Kita lihat train label yang pertama. Kenapa kita harus tulis 2 seperti ini? Karena ini train label itu matriks, jadi baris, kolom. Kolomnya selalu saya ambil kolom yang pertama. Jadi seperti ini, coba kita lihat nomor 6. Nomor 6 itu apa? Nomor 6 itu adalah frog, karena kita hitung mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coba pakai program ini untuk kita coba melihat 25 gambar yang pertama. Dari 50.000 gambar ini, coba kita lihat 25 gambar yang pertama. Anda bisa mempelajari teks di sini. Ini cuma untuk menggambarkan saja. Saya jalankan. Nah, Anda lihat. Oke, jadi gambar yang pertama itu frog, labelnya betul frog. Ini truck, deer, dan seterusnya. Jadi ini sudah benar gambarnya, namun saya tidak perlu ini cuma untuk cek saja apakah datanya sudah benar. Ini juga tadi untuk cek shape-nya saja. Oke, jadi intinya kita baca library, kemudian kita load datanya. Oke, berikutnya kita harus convert train label ini, karena train label ini masih dalam format integer. Kita harus convert dia menjadi one hot matrix. Maka kita pakai perintah ini. Jadi train label ini saya convert jadi dari integer jadi one hot matrix. Saya beri nama train label H, jadi one hot matrix. Juga test label saya convert juga, saya beri nama test label H. Jadi ini sudah seperti itu. Coba kita lihat train labels H, shape-nya
50.000 tetap karena ada 50.000 data, tapi ada 10 kolom. Coba kita lihat yang pertama. Ya, 00000100. Ini adalah untuk frog. Kemudian yang kedua, nah ini adalah untuk truck. Jadi Anda lihat, ya tadi frog, kemudian sekarang truck. Oke, jadi train label saya sudah benar, formatnya adalah one hot matrix. Saya tidak perlu, ini untuk cek saja, saya hapus saja. Oke, tahap berikutnya adalah saya buat convolution network saya. Nah, convolution network saya nanti saya buat seperti ini. Jadi inputnya 32 kali 32 kali 3, kemudian saya pakai 32 filter ukuran 3 kali 3, hasilnya akan seperti ini, 30 kali 30 kali 32. Kemudian saya pakai max pooling 2 kali 2, maka ini channelnya tetap 32, tapi panjang dan lebarnya, baris dan kolomnya berkurang jadi setengahnya. Kemudian saya masukin ke convolution layer lagi, kali ini 64 filter. Maka channelnya jadi 64 filter, 15 kali 15 akan turun jadi 13 kali 13 karena saya pakai filter 3 kali 3 tanpa padding. Kemudian saya max pooling lagi 2 kali 2, maka ini jadi setengahnya, harusnya 6,5 ya, tapi dibulatkan jadi 6, channelnya tetap 64. Kemudian saya lakukan convolution layer lagi 64 filter, maka ini 64, 3 kali 3 maka berkurang 2, jadi 6 kali 6 akan jadi 4 kali 4. Kemudian saya flatten dia, saya flatten akan menjadi 1024 kali 1, saya masukkan dalam neural network biasa, ada 64 node di sini, kemudian di sini ada 10 node dengan softmax karena saya membedakan 10 objek, mulai dari katak dan sebagainya sampai truk. Jadi Anda lihat di sini, ini layer yang pertama inputnya 32 kali 32 kali 3, relu, 32 filter ukuran 3 kali 3, kemudian max pooling 2 kali 2, kemudian convolution layer lagi, 64 filter 3 kali 3, max pooling lagi 2 kali 2, convolution layer lagi 64 filter 3 kali 3, kemudian sesudah saya flatten, kemudian saya masukkan ke neural network biasa 64 node, terakhir 10 node dengan softmax. Jadi ini saya compile, network saya sekarang adalah CNN. Nah, kemudian di sini sebenarnya perintahnya sama saja. Jadi saya compile, saya bisa pakai langsung gini, optimizer pakai Adam, maka dia tidak pakai baris yang ini. Dia akan pakai semua default dari Adam, atau saya mau ganti, misalnya saya mau ganti learning rate, maka saya ganti opt, kemudian opt, saya bisa kasih nama variabel apa saja, misalnya saya kasih nama opt, ini saya definisikan sendiri, dia pakai Adam, rate 0,01. Tapi kalau saya mau pakai langsung pun bisa, jadi tidak usah pakai baris yang ini. Nah, di sini saya tulis optimizernya Adam. Semuanya sama, yang di sini proses trainingnya, inputnya adalah train image, tadi yang dari sini, outputnya yang akan menjadi labelnya adalah train label yang sudah saya buat jadi one hot matrix, jadi hasil dari sini. Epochnya saya pilih ada 20 epoch, jadi jangan banyak-banyak karena ini prosesnya akan lama. Atau mungkin kita coba 10 epoch saja. Atau mungkin lebih gampang saya coba dulu 3 epoch. Batch size-nya berapa? Nah, Anda tahu totalnya ada 50.000 di sini, di train image ini. Maka saya tidak ingin dia masukkan semua 50.000 gambar baru dia update weight dan biasnya. Jadi dia masukkan per 200. Maka kalau ada 50.000, maka saya buat batch per 200, maka ada totalnya setiap epoch ada 250 batch gitu ya, karena batch size-nya 200. Kemudian saya tambahkan perintah di sini, validation data. Jadi kalau dalam contoh sebelumnya, kita training dulu, sesudah itu baru kita validasi, kita cek dengan tes, kita bisa pasang komen di sini, sehingga sambil training, sambil validasi. Jadi training menggunakan train image dan train label, kemudian dia cek menggunakan test image dan test label. Apakah hasilnya berapa persen, dengan training berapa persen, dengan tes berapa persen. Jadi itu prosesnya seperti itu. Oke, saya jalankan ini. Anda lihat 250 ya, ini per 200 ada 250 kali, prosesnya sedang berjalan. Anda lihat loss-nya masih sangat besar, akurasinya baru 16%. Ini epoch 1, Anda bisa lihat prosesnya berlangsung cukup lambat. Ini epoch 1, kita tunggu sampai 250. Makanya tadi jangan sampai kita buat epoch sangat banyak, karena kalau kita buat epoch sangat banyak, kita bisa sangat lama program kita, karena kita tidak pakai GPU ini.
Ini kita belum pakai GPU, nanti sesudah ini saya akan menunjukkan bagaimana kita memprogram yang sama, tapi kita menggunakan GPU. Ini saya akan percepat saja videonya, tapi sesungguhnya prosesnya sangat lambat seperti ini. Ya, satu epoch sudah selesai. Anda lihat di sini, akurasi untuk trainingnya 28%, akurasi untuk tesnya 46%. Seolah-olah training belum bagus, tapi tes sudah bagus. Tapi ini masih sangat rendah ya, 28%, 48% masih jauh dari 100%. Nah, ini epoch yang kedua sudah selesai, training 48%, tesnya 50%, masih sangat jelek. Sekarang kita mulai epoch yang ketiga. Oke, Anda lihat masih sekitar 50-an%. Oke, ini kita lakukan tanpa GPU. Saya mau menunjukkan bagaimana kalau kita menggunakan GPU, akan lebih cepat. Ya, sekarang sebelumnya saya pastikan dulu, saya sudah aktifkan GPU saya di sini. Nah, ini belum ada GPU. Saya aktifkan GPU-nya dulu, save. Kemudian saya jalankan yang ini. Oke, sekarang saya sudah pakai GPU. Saya harus load ulang library-library yang ada. Ini kemungkinan tidak perlu di-load lagi. Saya lakukan semua proses, atau saya lakukan semua proses lagi karena sekarang saya pakai GPU. Kemudian yang ini, saya ulang buat network saya. Sekarang saya akan training. Coba kita pakai dan formasi yang sama. Anda akan melihat seberapa cepat dibandingkan yang tadi tanpa GPU. Awalnya agak sedikit lama karena dia akan meload ke cloud GPU dulu sampai dia mendapat alokasi untuk cloud GPU. Tapi setelah mendapat alokasi, prosesnya akan sangat cepat. Kita tunggu saja. Anda lihat prosesnya cepat sekali. Epoch 2 sudah. Sekarang epoch 3 ini videonya saya tidak percepat sama sekali. Jadi prosesnya sangat cepat. Akurasinya belum baik. Sekarang saya coba, karena sudah cukup cepat, saya coba sampai 10 epoch. Saya jalankan lagi. Anda lihat, nah prosesnya sangat cepat. Epoch 1, epoch 2, karena kita pakai GPU. Akurasinya sudah makin baik. Loss-nya sudah menurun. Anda lihat akurasinya sudah sampai 75%, baik training maupun tes. Kita bisa coba lagi karena ini sangat cepat, karena kita menggunakan GPU. Oke, kita sudah mencapai 82% atau tes akurasinya 72%. Ini sudah sangat bagus dan prosesnya sangat cepat. Inilah cara kita menggunakan convolution neural network. Sekarang coba kita lihat tesnya. Misalnya saya coba tes image. Saya masukkan ke model yang sudah jadi ini. Saya dapat Y-predict.
Sekarang saya coba lihat YPredict yang pertama saja. Yang tadi gambarnya adalah frog. Saya buat round saja ya supaya kelihatan. Round. Ini NP round karena saya belum punya NumPy, saya harus di sini dulu. Import NumPy as NP. Supaya saya sudah punya NumPy, di sini saya jalankan lagi. Nah, ini 000 10000. Ini bukan, ini tes ya, jadi bukan frog. 000 10000. Ini gambar apakah? Kita coba lihat gambarnya. Oke, saya coba plot yang test image yang pertama, urutan ke 0. Jadi test image urutan yang ke 0. Ya, ini gambar apa? Ini gambar anjing. Anjing tadi dia sebut 0, 1, 2, 3, 4, urutan yang keempat. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, cat. Oke, mungkin dia agak salah. Masya, ini harusnya anjing atau kucing. Coba kita lihat yang gambar berikutnya. Kita lihat yang ini kedua dari terakhir. Kita lihat gambarnya yang kedua dari terakhir itu apa? Boat ya, kapal atau ship ya. Kita lihat urutannya kedua dari yang terakhir. Itu adalah ini, ship. Jadi dia sudah klasifikasi dengan benar. Jadi inilah kira-kira caranya kita membuat program untuk training dengan CNN.